Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mardiati di dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya, bab 3 ya, dengan subtema karakteristik materi, padat, cair, gas, kemudian unsur senyawa dan campuran. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis dan catat materi yang penting sebagai rangkuman, yang mana rangkuman ini akan Ibu jadikan sebagai tugas pengetahuan yang akan kalian upload di Google Classroom nantinya, bersama dengan ada beberapa soal. Ya, udah siap ya? Berharap kalian tetap fokus dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, memahami tentang unsur beserta contohnya. Yang ketiga, memahami tentang senyawa beserta contohnya. Yang keempat, memahami tentang campuran beserta contohnya. Yang kelima, menjelaskan tentang perbedaan unsur senyawa dan campuran. Anak-anak, seperti kalian ketahui, alam semesta ini terdiri atas planet-planet. Antara planet itu adalah bumi. Bumi di mana tempat kita tinggal. Ya, di bumi ada gunung, ada laut, ada udara, dan sebagainya. Dan tahukah kalian bahwa semua yang ada di bumi ini terdiri atas materi? Jadi apa itu materi? Materi disebut juga dengan zat. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Langkah-langkah dalam mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya. Jadi, sama dengan makhluk hidup, tumbuhan dan hewan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan. Begitu juga dengan benda mati. Benda mati yang ada di sekitar kita juga dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Ya, kita lanjut dengan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Zat padat contohnya apa? Misalnya batu ya. Zat cair apa contohnya? Misalnya ini air. Gas apa contohnya? Udara, oksigen. Ya, kita akan lihat apa perbedaan sifat dari ketiga wujud benda tersebut. Padat, molekulnya teratur dan rapat. Lihat gambar.
Ini adalah gambaran dari molekul dari zat padat, dia teratur dan rapat. Sedangkan zat cair, dia teratur dan renggang ya, dia agak renggang. Gas, molekulnya tidak teratur, jadi acak-acakan dan sangat renggang. Kemudian untuk zat padat, gaya ikat antar molekulnya sangat kuat. Lihat, karena dia rapat, teratur, jadi daya ikatnya kuat. Karena daya ikatnya kuat, gerak molekulnya terbatas, ya. Sedangkan zat cair, gaya ikat antar molekulnya kuat, tapi tidak sekuat zat padat. Jadi gerakan molekulnya bebas. Untuk zat gas, gaya ikat antar molekulnya sangat lemah karena dia berjauhan, ya. Jadi gerakan molekulnya sangat bebas. Kita lanjut dengan bentuk dan volume dari zat padat. Bentuk dan volumenya adalah tetap. Misalnya batu kalian taruh di meja atau kalian lempar ke kolam, bentuknya akan sama ya. Kemudian untuk zat cair, bentuknya dapat berubah sesuai dengan tempatnya. Misalnya air, kalau kita taruh di gelas, dia akan seperti gelas. Kalau ditaruh di botol, dia akan seperti botol. Sementara volumenya akan tetap. Untuk zat gas, bentuk dan volumenya akan berubah. Misalnya udara yang kita hirup, volume dan bentuknya berubah. Kita lanjut dengan klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Jadi materi dibagi menjadi dua. Pertama zat tunggal, kemudian campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Homogen disebut juga dengan larutan. Heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Ya, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu adalah unsur. Unsur banyak kita temui di alam. Contohnya adalah ada seng, tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur dilambangkan dengan lambang huruf. Unsur dibedakan menjadi 3 macam, ada unsur logam, kemudian ada semi logam atau metaloid, kemudian ada unsur non-logam. Penulisan lambang unsur. Jadi tadi kan unsur disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf. Yang menemukannya pertama kali adalah Johannes Jacob Berzelius. Jadi ketentuan penulisan dari lambang unsur itu adalah untuk yang satu huruf ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar yang diambil dari huruf pertama nama unsur dalam bahasa Latin. Contohnya hidrogen, huruf pertamanya H, jadi simbolnya adalah H. Oksigen, huruf pertamanya O, berarti simbolnya adalah O. Untuk yang dua huruf, aturannya huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, diambil dari huruf pertama nama Latin unsur dalam bahasa Latin. Huruf kedua adalah huruf yang khas, ditulis dengan huruf kecil, diambil dari salah satu huruf yang mengikutinya. Contohnya aluminium, argon, aurum, huruf awalnya semuanya adalah A, ditulis A besar ya. Aluminium huruf keduanya L, di aluminium lambangnya adalah Al, argon Ar, aurum Au. Jadi yang akan kalian pelajari di kelas 7 ini adalah hanya untuk yang satu huruf dan dua huruf. Yang untuk 3 huruf nanti akan dipelajari di SMA. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga sama ditulis dengan huruf kecil. Contoh dari unsur logam dan lambangnya. Aluminium lambangnya adalah Al, aurum, Au, argentum, Ag, nama Indonesianya ya.
kalsium Ca, kuprum Cu, ferum Fe, natrium Na, plumbum Pb, stannum Sn. Unsur non-logam dan lambangnya: oksigen lambangnya O, hidrogen lambangnya H, karbon lambangnya C, sulfur lambangnya S, fosforus lambangnya P, nitrogen lambangnya N, iodium lambangnya I. Untuk unsur semi logam atau disebut juga dengan metaloid, lambangnya adalah boron B, silikon Si, germanium Ge, arsenik As, antimoni Sb, telurium Te, polonium Po, astatin At. Di unsur-unsur yang banyak di alam ini, oleh ahli kimia dibuatkan sebuah tabel periodik unsur. Ya, ini adalah tabel periodik unsur-unsur yang ada di alam. Yang berwarna biru ini adalah unsur logam. Yang berwarna kuning ini adalah unsur non logam. Yang berwarna oranye agak kecoklatan ini adalah unsur semi logam atau metaloid. Sifat-sifat unsur logam, non logam, dan semi logam. Logam bersifat konduktor atau pengantar panas yang baik. Non logam isolator atau pengantar panas yang tidak baik. Semi logam semikonduktor, berada di antara logam dan non logam. Logam mengkilap, non logam tidak mengkilap. Logam dia kuat, non logam rapuh. Logam dapat ditempa, non logam tidak dapat ditempa. Logam titik lelehnya tinggi, non logam titik lelehnya rendah. Logam pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg. Hg ini raksa, wujudnya cair. Non logam pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali brom, wujudnya padat. Logam contohnya natrium, strontium, tembaga, magnesium. Non logam contohnya karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Untuk semi logam contohnya silikon. Unsur logam dan non logam serta kegunaannya. Ini ada hanya contoh saja. Untuk natrium simbolnya Na digunakan sebagai bahan untuk membuat lampu natrium, dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Jadi garam yang kita makan yang digunakan untuk tambahan memasak itu mengandung unsur natrium dan klorida ya. Strontium Sr ini digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api. Ini warna merah ini berasal dari strontium dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium atau Mg paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin atau I bahan untuk antiseptik. Ini contohnya untuk mengobati luka. Dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Lanjut dengan atom, ion, dan molekul. Atom adalah bagian terkecil dari unsur. Jadi misalnya kita punya unsur emas, jadi bagian terkecil dari unsur emas berarti disebut dengan atom emas. Misalnya ada unsur oksigen, bagian terkecil dari unsur oksigen berarti disebut dengan atom oksigen. Lanjut dengan ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Kation. Jadi ion ini ada dua. Yang pertama kation, atom yang bermuatan listrik positif. Contohnya H+, Na+, Mg2+, nanti muatannya plus, disebut dengan kation. Kemudian ada anion, atau atom yang bermuatan negatif. Contohnya Cl-, Br-, F-. Jadi di atasnya ini muatannya negatif. Itu disebut dengan anion. Kita lanjut dengan molekul unsur, yaitu gabungan dua atau lebih unsur yang sama. Contohnya O2, P4, N2, S8. Ini unsur yang sama bergabung. Kemudian ada molekul senyawa, gabungan dua atau lebih unsur yang tidak sama. Contohnya H2O. H dan O berbeda ya. CO2 ada C ada O. HCl ada H ada Cl. Kalau digambarkan,
Ini misalnya ada atom oksigen, kalau dia satu berarti atom oksigen ini bergabung, ada 2 buah atom oksigen membentuk O2, ini disebut dengan molekul unsur karena dia sama. Atom hidrogen bergabung membentuk molekul unsur hidrogen. Molekul unsur oksigen dan hidrogen apabila bereaksi membentuk molekul senyawa disebut dengan H2O. Ini adalah air ya. Molekul senyawa beda. Ini adalah O, ini H. Jadi ada 2 unsur atau 2 atom yang berbeda. Kita lanjut dengan senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh senyawa adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, air, dan masih banyak yang lainnya. Ini contoh senyawa dan rumus kimianya. Senyawa amonia, rumus kimianya adalah NH3. Atom penyusunnya 1 buah atom N, 3 buah atom H. N ini nitrogen ya. Di 1 buah atom ini nitrogen, 3 buah atom hidrogen. Gula pasir 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, kemudian 11 atom oksigen. Urea 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, 4 atom hidrogen. Air 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Garam dapur 1 atom natrium, 1 atom klor. Karbon dioksida CO2 1 atom karbon, 2 atom oksigen. Sifat dari senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya tadi adalah air H2O. Hidrogen gas, oksigen gas apabila bereaksi menghasilkan H2O yang disebut dengan air, dia tidak gas lagi, tapi sudah menjadi cair. Sifatnya sudah berbeda dengan hidrogen dan oksigen. Sifat yang ketiga dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Misalnya H2O, H-nya perbandingannya 2, O-nya 1, akan tetap selalu. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Ini adalah sifat-sifat dari senyawa. Kita lanjut dengan campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri dari campuran: yang pertama, tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Contohnya ini, ada susu coklat. Campuran apa yang ada di sini? Ada air, ada coklat, ada gula, ada susu ya. Kalau kita pengen banyak coklatnya, berarti coklatnya komposisinya harus lebih. Jadi komposisinya tidak tetap. Contoh yang lain, air sungai, udara, batuan, garam periodium, kemudian ada paduan logam, dan lain-lain. Ya, kita lanjut ke dalam jenis campuran. Jenis campuran ada 2. Yang pertama namanya campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya, atau disebut juga dengan campuran yang serba sama. Contohnya larutan gula, larutan garam, larutan sirup. Di sini ada campuran antara air dan gula. Jadi zat-zat yang tercampur di sini sudah tidak dapat dibedakan lagi. Sudah serba sama, makanya disebut dengan campuran homogen.
Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan disusun oleh pelarut disebut dengan solvent, dan zat terlarut disebut dengan solut. Pelarut biasanya air, bisa juga kloroform dan alkohol. Contohnya ya, membuat sebuah larutan ada pelarut atau solvent, kemudian kita masukkan zat terlarut atau solut, diaduk-aduk, kemudian dia larut, jadilah larutan. Campuran yang kedua disebut dengan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, atau disebut juga campuran yang tidak serba sama. Contoh campuran heterogen. Ya, campuran heterogen ini ada dua ya, ada koloid dan suspensi. Contoh dari campuran yang heterogen, yang pertama campuran antara air dan minyak, air dan kopi, kemudian ada air dan pasir. Ini tidak bercampur sempurna, masih kelihatan. Ada air dan pasirnya, ada air dan minyaknya, kopinya juga tidak bening seperti larutan gula dan larutan garam. Jadi disebut dengan campuran heterogen. Kita akan lihat perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ini larutan, contohnya larutan gula. Kalau koloid, ini contohnya susu. Suspensi, contohnya ini air dan minyak ya. Kalau untuk larutan, dia campurannya homogen, sudah tidak bisa dibedakan dengan kasat mata, juga dengan menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara makroskopis ya kelihatan homogen, sama, tapi kalau di bawah mikroskop ultra dia akan kelihatan heterogen. Untuk suspensi dia langsung kelihatan heterogen. Kemudian perbedaan yang kedua, larutan partikelnya ukurannya kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, partikelnya ukurannya 1 nanometer sampai 100 nanometer. Untuk suspensi ukurannya lebih besar dari 100 nanometer. Larutan dia satu fasa, koloid ada 2 fasa, suspensi ada 2 fasa. Kemudian untuk larutan ini campuran yang stabil ya. Koloid stabil, suspensi tidak stabil. Kemudian larutan tidak dapat disaring. Kalau koloid tidak dapat disaring juga kecuali dengan penyaring ultra. Kalau untuk suspensi dapat disaring. Contoh dari larutan, ada larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Untuk koloid, contohnya adalah sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, mayones. Untuk suspensi, contohnya adalah air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Selanjutnya perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Untuk unsur, dia adalah zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran dapat diuraikan. Senyawa dapat diuraikan secara kimia, campuran dapat diuraikan secara fisika. Unsur terdiri atas 1 jenis atom. Senyawa terdiri atas 2 jenis atom atau lebih. Campuran tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Ya, untuk tugas pengetahuan pada pembelajaran kali ini adalah rangkuman video pembelajaran ini kalian tulis di buku catatan, kemudian dijawab, diisi tabel yang ada di bawah, disalin lagi tabelnya di buku catatan, sesuaikan
Gula, apakah dia masuk unsur, senyawa, atau campuran? Kalau dia misalnya masuk unsur, kamu centang unsur. Air misalnya dia masuknya senyawa, kamu centang senyawa, begitu seterusnya. Setelah selesai rangkuman dan tugas ini, difoto, kemudian di-upload di Google Classroom di bagian private comment ya. Ya, itulah pelajaran kita pada hari ini. Selesai sudah tentang klasifikasi materi. Kita akan lanjut dengan video kedua, yaitu tentang asam basa dan garam. Semoga bermanfaat. Bu Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.